Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair, yaitu tentang bagaimana nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada informasi penting yang merupakan kabar gembira Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana respon atau pengakuan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, terhadap keadaan honorer di instansi pemerintah. Nah, di sini dicatat satu informasi bahwa Menpan RB menyebut bahwa jasa honorer sangat penting bagi instansi pemerintah. Tanda tidak jadi dihapus. Nah, ini Bapak Ibu ya, tentunya ini adalah satu pertanyaan yang mesti kita harus tahu apa kira-kira jawabannya. Tetapi di satu sisi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa hal ini merupakan kebahagiaan honorer. Ikuti informasinya, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Beritaseluruh.com mencatat satu informasi penting untuk dibagikan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi penting ini adalah berupa pengakuan dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Tentunya ini mungkin berdasarkan atas dasar instruksi Presiden kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik terhadap nasib honorer non-ASN. Nah, hal ini tentunya menjadi suatu kabar gembira kepada Bapak Ibu honorer. Selanjutnya, peran honorer ini dipuji oleh Menteri Anas langsung karena sangat besar benar-benar membantu instansi pemerintah dari tahun ke tahun. Kenapa tidak? Karena memang ya jasa honorer, pengabdian honorer, dan kontribusi honorer dalam melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah benar-benar memang diakui. Satu pengakuan langsung bahwa memang semua pekerjaan di instansi pemerintah dalam hal pelayanan publik tidak sepenuhnya mampu dilakukan oleh para ASN. Tetapi dengan bantuan Bapak Ibu honorer untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka berjalan lancarlah kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinyal pujian ini bisa dibilang menjadi tanda optimis bagi honorer, di mana kemungkinan pemerintah tidak akan mengambil opsi penghapusan tenaga honorer pada bulan November nantinya. Ingat Bapak Ibu ya, sinyal pujian ini bisa dibilang atau bisa diambil satu kesimpulan sementara bahwa ini menjadi tanda optimis bagi seluruh tenaga honorer non-ASN, di mana kemungkinan pemerintah tidak akan mengambil opsi penghapusan tenaga honorer pada bulan November nantinya sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sini dihimbau supaya Bapak Ibu semangat terus untuk melaksanakan pekerjaan karena memang tidak ada penghapusan honorer. Pemerintah memang sudah akan resmi menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023 nantinya. Tetapi Presiden Jokowi sendiri meminta kepada Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas untuk segera mencarikan jalan tengah terbaik masalah tenaga honorer. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi sendiri meminta kepada Menpan RB Azwar Anas untuk segera mencarikan jalan tengah terkait masalah tenaga honorer ini. Pemerintah sendiri memang sedang berlomba dengan waktu karena memang menjelang penghapusan tenaga honorer ini masih belum ada solusi resmi yang diberitakan kepada publik, terutama pekerja honorer ini. Namun dalam hal ini Bapak Ibu dihimbau kepada Bapak Ibu honorer supaya jangan cemas, sekalipun walaupun belum ada pengumuman resmi tentang pembatalan penghapusan. Tapi ingat bahwa berupa instruksi dari Presiden Jokowi langsung kepada Menpan RB dan didukung oleh elemen pemerintah lainnya supaya jangan ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Presiden Jokowi sendiri meminta kepada Menteri Pan RB kalau bisa solusi yang diambil tidak ada penghapusan kepada tenaga honorer.
Dan ini satu hal yang bisa kita yakini Bapak Ibu, karena memang Presiden sendiri langsung menyampaikan kepada Menpan RB agar tidak ada penghapusan kepada tenaga honorer. Sampai saat ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas berusaha mematangkan opsi akhir yang akan diambil beserta dengan dampak apa yang akan dirasakan oleh negara kalau salah satu solusi akhirnya diambil. Nah, tentunya harus dipikirkan dengan matang Bapak Ibu, dan tentunya Menpan RB di sini akan bersosialisasi dan menyampaikan hal ini kepada elemen terkait ya dalam hal opsi terakhir yang akan diputuskan untuk diterapkan dalam hal penanganan honorer ini. Opsi solusi yang diambil sudah dirapatkan oleh Menpan RB bersama dengan berbagai lembaga, mulai dari DPR RI, DPD, Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia, Forum Non-ASN, dan mendengarkan pendapat dari berbagai ahli tentang pembahasan honorer non-ASN ini. Kira-kira langkah apa yang perlu diterapkan dalam hal menyelesaikan tenaga honorer di negara ini. Khusus untuk kategori pekerja honorer, Menteri Anas menyebutkan kategori honorer pendidikan dan kesehatan menjadi golongan yang diutamakan karena sangat penting sekali bagi masyarakat Indonesia di setiap daerah. Ini tidak bisa dipungkiri karena memang dua hal ini, baik kategori pendidikan demikian dengan kesehatan, adalah garda terdepan yang dapat berjuang untuk kemajuan bangsa ini. Bukan berarti mengecualikan honorer bidang lain, tetapi prioritas utama adalah honorer pendidikan dan honorer kesehatan. Selain membahas masalah opsi solusi yang akan diambil, pemerintah Indonesia juga mempunyai tugas penting soal pemerataan distribusi aparatur sipil negara di setiap provinsi dan daerah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang sudah dikaji bahwa perlu pemerataan distribusi ASN ini di setiap provinsi, kabupaten, kota, di seluruh instansi yang ada di Indonesia. Jadi, problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga didistribusikan. Karena memang saat ini sebenarnya belum merata. Masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Ini langsung disampaikan oleh Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, itulah kira-kira informasi Bapak Ibu terkait dengan apa yang dipikirkan dan apa yang sedang dilakukan oleh Menpan RB terhadap pembahasan honorer ini. Ingat bahwa pada informasi kali ini, sebagaimana Menpan RB mengakui keadaan honorer. Jasa honorer, kontribusi honorer, dan pengabdian honorer selama ini benar-benar diakui sehingga diambil satu keputusan untuk sementara tidak akan dihapus honorer dan sedang dipikirkan kira-kira apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan tenaga honorer di Indonesia saat ini. Itulah informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.